Acara yang selanjutnya Mau'idhah Hasanah oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot MA. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. أصحاب الفضيلة حضرات العلماء والمشايخ والأساتذ أصحاب المعاهد أصحاب الطرق الصوفية, keluarga besar pesantren Raudhatul Mujawwidin, terutama Ibu Nyai Hajah Dewi Burhan, yang terhormat Bapak Bupati Tebo, Bapak Haji Aspar, insyaallah jadi bupati. Kiai-kiai yang hadir, ashabul ma'ahid, ashabat turuqis sufiyah, Kiai Rifai ada dua, dan kiai-kiai yang lain, pengurus Nahdlatul Ulama, cabang MWC Ranting, Badan Otonom Ansor Muslimat Fatayat Pagar Nusa, para pejabat pemerintah, Pak Camat, Polsek, Koramil, Pak Lurah, seluruh tenaga pengajar guru di Raudhatul Mujawwidin yang saya hormati, sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumala'i abna'i wa banati ayyuhal hudur, wabil khusus Sayyidina Habib Fahmi As-Sagaf yang insyaallah nanti akan menyampaikan Mau'idhah Hasanah juga. Atallahu baqa'ah dzukran ummah. Alhamdulillah, siang hari ini saya bisa silatul arham dengan keluarga besar pesantren Raudhatul Mujawwidin setelah ditinggal oleh muassisnya Ustadz Burhan. Kalau tidak salah saya kesini sudah 3 kali ini. Semenjak Kiai Burhan wafat, baru kali ini saya kembali silaturahim, dan alhamdulillah sangat membanggakan, sangat menggembirakan. Ditinggal Kiai Burhan semakin maju. Bukan hanya kuantitas jumlah santri, tapi juga kualitas. Bukan hanya kaminya, tapi juga kaifiyah. Jumlah santrinya banyak, kalau kualitasnya tidak bermutu percuma. Tapi santri sedikit, kualitasnya mendekati sempurna, insya Allah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Imam Ibnu Malik pengarang Alfiyah itu muridnya sedikit, muridnya sedikit. Imam Qurtubi muridnya banyak. Ya sama-sama alimnya, sama-sama imamnya. Ada yang tanya kepada Imam Qurtubi,
Panjenengan kok muridnya kata Imam Malik, Ibnu Malik kok muridnya sedikit. Imam Ibnu Malik walaupun muridnya sedikit, tapi muridnya jadi ulama semua. Muridnya menjadi aulia, ulama kibar. Isun aku santrinya akeh tapi nggak berkualitas model ente ini, model kamu ini. Walhasil pesantren mari kita jaga kualitasnya, baik agama maupun ilmu pengetahuan yang lain harus kita jaga kualitas pendidikan yang ada di pesantren ini. Dan kita yakin selama masih ada pesantren maka ta'alim Islamiyah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah insyaallah ila yaumil qiyamah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah kuat di Indonesia, insyaallah radikalisme Wahabi, Salafi, HTI, terorisme tidak akan ada di Indonesia. Insyaallah berkat adanya pesantren. Dengan adanya pesantren, insyaallah prinsip religius nasionalis, beragama yang dengan semangat keagamaan, nasionalis cinta tanah air, religius kita pegang teguh dengan agama Islam, kita gabungkan antara nasionalisme dan teologi, kita jadikan satu semangat beragama dan semangat kebangsaan, insyaallah ila yaumil qiyamah. Kita ini diapit oleh dua negara besar yang dua-duanya bukan negara Islam. Sebelah selatan ada negara Australia, walaupun penduduknya sedikit tapi teknologinya maju, ilmunya maju, uangnya banyak, ekonominya maju, bukan orang Islam. Sebelah utara, nah ini raksasa RRT, Republik Tiongkok Cina, bukan orang Islam, jumlahnya besar, 1,5 miliar penduduknya, teknologi maju, ekonomi kuat. Amerika kalah kalau ekonomi, kalau senjata masih kalah kalau Amerika, senjata Amerika masih paling menang, tapi kalau ekonomi kalah oleh Cina. Dan ini kita di tengah-tengah antara Australia dan Cina dan sekitarnya, Korea Selatan, Jepang, Korea Utara, semua non muslim semua. Kalau kita umat Islam Indonesia tidak moderat, kalau kita ekstrim, radikal, pasti akan terancam oleh dua negara itu. Paham boten? Kalau kita radikal, kalau kita letterlek, legal formal, negara Islam, takbir, wah terancam oleh Cina dan Australia. Kalau enggak kita jaga Nahdlatul Ulama yang tawassut, yang wasatiyah dan tasamuhiyah, punya sikap moderat dan toleran, terancam Indonesia ini. Paham boten? Tapi karena umat Islam Indonesia mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah yang anti kekerasan, anti radikalisme, apalagi sampai terorisme, Cina, negara Cina, Korea, Jepang, Australia hormat dengan umat Islam Indonesia. Karena ada Nahdlatul, karena ada pesantren. Saya itu nih, saya bukan ngomong kosong, bukan. Saya diundang ke Jepang sudah 4 kali. Pernah sekali ceramah 16 orang masuk Islam setelah saya ceramah. Ke Hong Kong 2 kali. Setelah ceramah 2 orang masuk Islam. Ke Korea Selatan lumayan maju Islamnya. Taiwan lumayan baik Islamnya. Cina juga mulai berkembang asal tidak berpolitik. Umat Islam boleh dakwah dalam masjid. Kalau dalam luar masjid nggak boleh. Bicara politik nggak boleh. Tapi sholat, ngaji, baca Quran silahkan. Sudah bebas di Cina. Begitulah di Moskow, di Rusia bebas. Di Australia berkembang. Tapi perkembangan Islam itu harus dijaga dengan akhlakul karimah. Tidak boleh Islam dipertontonkan sikap radikal, sikap keras ekstrim, malah akan memperburuk,
mencoreng nama Islam itu sendiri. Paham boten? Kata Imam Ghazali, wa dararu syar'i mimman nasarahu la bi tariqih akbaru mimman ta'ana fih. Bahaya terhadap agama Islam yang ditimbulkan dari orang yang menolong Islam dengan cara yang salah. Bahaya terhadap Islam. Lebih bahaya daripada orang yang sekalian memusuhi. Ada musuh Islam ya jelas musuh dong. Tapi kalau ada orang kelihatannya ketoe, kulitnya, slogan-slogannya, syiar-syiarnya membela Islam, tapi justru dengan salah, dengan cara yang salah, itulah justru akan mencoreng, menempelkan nama jelek pada agama Islam. Oleh karena itu, selama ada pesantren, ada ulama, Islam Indonesia tetap Islam yang wasatiyah dan tasamuhiyah. Pesantren, di dalam pesantren luar biasa Bapak Ibu. Alhamdulillah panjenengan kita semua sudah menyaksikan hasil jerih payah para guru, para ustadz di Raudhatul Mujawidin. Anak SD sudah bisa Aqidatul Awam, sudah bisa Amriti. Yang lebih besar lagi sudah bisa baca kitab kuning, Bahthul Masail. Yang SMK-nya juga dibuktikan dengan skill yang dikuasain. Harus kita lestarikan, harus kita tingkatkan, harus kita dukung. Siap? Mendukung pesantren. Satu-satunya lembaga pendidikan di Indonesia yang mempunyai 4 metode. Berapa? Kalau sekolah enggak 4 enggak. Pertama, namanya manhajut ta'lim, metode pengajaran. Guru, kiai memberikan ilmu, transfer of knowledge, sehingga bocah pinter, berilmu. Itu namanya manhajut ta'lim. Di sekolah juga sama, sekolah juga begitu. Guru menyampaikan ilmu kepada murid. Jangan khawatir, ilmu yang didapati dari pesantren tidak akan ketinggalan dengan ilmu yang di luar pesantren. Syaratnya gurunya pinter menerangkannya, kiainya itu. Banyak orang mengatakan kitab kuning sudah nggak relevan, kitab kuning sudah nggak usah dibaca, nggak ada gunanya zaman sekarang. Alah, aku yang ngerti karena ente nggak bisa baca. Bacanya angel memang. Kalau saya yang baca, coba relevan enggak? Kitab kuning, Fathul Mu'in, karangan Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malebari. Malebari itu India Barat, provinsi Kerala, namanya Malebar. Sing ngarang Fathul Mu'in orang India, ngarang Fathul Mu'in itu Syekh Muhammad Zainuddin. Dengarkan isinya. Kalau saya merangkan, insya Allah relevan. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am. Wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Pasal ini menjelaskan jihad. Wah, kalau kata-kata jihad langsung merinding, menakutkan. Enggak. Jihad ada 4, hukumnya fardu kifayah. Nomor 1, first number, nomor pertama jihad adalah itsbatu wujudillah. Mengajak masyarakat beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Iqamatu hujajin diniyatin li itsbati wujudis sani' naqliyatan kanat au aqliyah. Masyarakat beriman kepada Allah dengan iman yang berhujjah, yang punya argumentasi baik nakliyah tekstual maupun akliyah rasional. Paham betul? Masyarakat beriman kepada Allah. Saya tanya, panjenengan beriman kepada Allah? Yang keras, beriman kepada Allah. Kata siapa? Allah ada, Allah satu. Kata siapa? Jawabnya yang benar, kata saya.
Wong keyakinan masuk kata kiai. Allah ada satu kata kiai, kata guru. Itu namanya nggak berkualitas masih. Ya beriman sih beriman tapi tidak berkualitas. Yang berkualitas Allah ada satu. La syarikalah, wahdahu la syarikalah. Kata siapa? Kata saya. Berarti wis dadi keyakinan, sudah menjadi keyakinan dalam hati. Paham boten? Oh. Kata Imam Abul Hasan Asy'ari, sesungguhnya kita ini tidak ada. Sesungguhnya kita ini tidak ada. Tapi kita ini diadakan. Gimana? Kita ini tidak ada sebenarnya. Kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada. Kita menggunakan lapal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Kalau paham mulai gini. Kita ini nggak ada ini, tapi kita ini diadakan. Domir, kata ganti, pronon. Anak, aku, anta, kamu, huwa, dia. Silakan dipakai. Ana Said, ana Khalid, ana Abu Bakar, ana Hasan. Silakan. Ana Maryam, ana Zainab. Ngerti nggih? Tapi nanti mati semua. Tinggal anak aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku yang lain sudah enggak ada. Ai la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku Tuhan, aku Hasan, aku Khalid, aku Maryam, aku Zainab, aku Abu Bakar, mati kabeh wis, aku Said, aku Khalid. Tinggal aku Allah. Begitu pula kamu Ahmad, kamu Hasan, kamu Toto, kamu Sukardi, kamu Edi, kamu Dewi, kamu Dian, kamu Tuti, mati kabeh bakale. Mati enggak? Tinggal engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali anta, kecuali engkau. Engkau itu Tuhan. Engkau Maryam, engkau Zainab, engkau Ali, engkau Hasan, pinjam itu. Paham betul? Saya Said menggunakan engkau, aku, pinjam. Begitu pula dia Abu Bakar, dia Toto, dia Solikin, dia Tuti, dia Dian, dia Dewi, mati semua. Tinggal dia satu yang gak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya tidak ada Tuhan kecuali aku, kecuali engkau, kecuali dia. Artinya tidak ada yang wujud, tidak ada yang ada kecuali aku Allah, engkau Allah, dia Allah. Silakan dipakai, tapi itu pinjam. Maunya berapa tahun pinjamnya? Jawab. Maunya berapa tahun pinjamnya? Berapa? 100. Jawabnya yang benar. Terserah yang meminjamin. Terserah yang menjamin. Siapa tahu pulang dari sini dicabut pinjamannya, ditarik. Ya siapa tahu. Yang terserah yang menjamin kan. Kita ini pinjam menggunakan aku Said, engkau Said, dia Said. Pinjam. Sampai sekarang saya sudah 70 tahun pinjamnya. Sudah 70 tahun. Ini aku paling tua sabar sebenarnya. Belum ada yang 70 kecuali saya ini. Ya Allah. Pak Burhan sedang sorga pun. Selamat di sorga wis. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Wis enak. Naimillah, jannatillah. Umur pinten? 50 loro ya? Saya ketiga. Saya 70 dosa tok wis. Jadi yang ada hanyalah jawab, yang ada hanyalah Allah. Nah itu namanya iman yang berkualitas. Jangan bilang kata kiai, Allah ada. Kata saya. Ayo keluarkan alasannya, ayo keluarkan. Sakit buatan.
Menurut saya tadi bisa nggak terangkan? Bisa mboten? Insya Allah. Nah, itu namanya jihad nomor 1. Nomor 2 jihad adalah iqamatu syariatillah. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Itu jihad. Kalau kita sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, umroh, yang wajib. Yang sunnah-sunnah dilakoni dan kita tinggalkan larangan-larangannya, dosa-dosa kita tinggalkan, jihad. Paham betul? Jadi jihad ini yang benar. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Udah tahu semua lah isinya. Yang ketiga, kalau terpaksa, kalau terdesak, kalau darurat, ya kita harus perang. Indonesia diserang, kita pun harus perang. Jadi perang itu salah satu dari jihad, bukan satu-satunya, salah satu dari jihad. Ketika pasukan Nika Inggris datang ke Surabaya di bawah komandan Jenderal Malabi, Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad tanggal 22 Oktober tahun 45 bahwa membela tanah air fardu ain. Membela tanah air wajib semua orang Islam. Bukan fardu kifayah, bukan, fardu ain. Barang siapa mati demi tanah air, mati syahid. Barang siapa berkhianat kepada tanah airnya, boleh dibunuh, halal darahnya, walaupun nggak kafir. Nggak kafir. Ada orang jadi mata-mata Belanda, jadi anteknya Jepang, boleh dibunuh kata Ki Hasyim, tapi nggak kafir, nggak. Orang Islam misalkan. Maka terjadi peperangan yang tidak seimbang di Surabaya. Kiai-kiai ikut perang, Kiai Abbas Buntet ikut perang, mengambil markas rumah di desa Siwalan Kerto, Waru, Sidoarjo. Di situ markasnya. Terjadi perang gak seimbang, tapi kita menang. Brigjen Malabi tanggal 10 November mati. Mobilnya meledak, ada yang masang bom. Yang masang bom bukan tentara, santri Tebuireng, namanya Harun. Sayang Harun tidak lari. Harun malah pengen lihat hasilnya. Dikira mercon apa? Begitu meledak, Malabi mati, ajudannya mati, supir mati. Harun pun dikira mercon, pengen delok ledakannya kaya apa. Harun pun mati. Itu santri Tebuireng yang membunuh, yang masang bom di mobilnya komandan Nika Brigjen Malabi. Diganti dengan Brigjen Masrah, mati juga. 2 jenderal mati di perang November itu. Maka disebut Hari Pahlawan Nasional. Paham betul? Alhamdulillah Pak Jokowi menjadikan tanggal 2 Oktober sebagai hari santri. Tadinya bukan tanggal itu. Tadinya mau tanggal 1 Muharram. Saya menghadap Nyun Sewu Pak Presiden, kalau tanggal 1 Muharram tidak layak jadi hari santri. Tanggal 1 Muharram miliknya umat Islam sedunia, tahun Hijriah, awal tahun Hijriah. Terus nopo? Yang tepat tanggal 12 Oktober. Presiden perintah Menteri Agama Lukman Saifuddin agar melakukan diskusi di Hotel Salak Bogor. Undang narasumber Azumardi Azra, Abdul Syarwani, saya dan lain-lain. Dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Keputusannya semua yang hadir ormas-ormas Islam setuju tanggal 22 Oktober. Alhamdulillah. Itu tinggalan Pak Jokowi, insya Allah satu-satunya yang terkesan oleh Nahdlatul Ulama. Walhasil alhamdulillah perannya santri, kontribusinya santri diakui secara nasional, sehingga perjalanan sejarah bangsa Indonesia menjadi utuh. Yang keempat, nah ini penting, jihad yang keempat. Wadaf'u dharari ma'sumin musliman kana au ghaira muslim. Memberi perlindungan kepada warga masyarakat Tebo yang baik-baik, bukan penjahat. Musliman kana au ghaira muslim. Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu yang hidup di Tebo dan orang itu baik, bukan penjahat,
bukan pembunuh, bukan begal, bukan narkoba, bukan bos judi. Harus hidup di Tebo nyaman, aman, damai, tentram. Sudah terwujud dereng keamanan? Sudah terwujud dereng? Aman, nyaman, damai, tentram. Muslim atau non muslim. Fathul Mu'in ini Fathul Mu'in. Tadi yang mengatakan Fathul Mu'in sudah tidak relevan, jangan dibaca, sudah gak cocok jawaban sekarang. Kalau saya yang baca cocok insya Allah. Jadi mewujudkan stabilitas keamanan, Tebo yang aman, Tebo yang damai, jihad fisabilillah. Yang penting akhlakul karimah, yang penting. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat bangsa itu, Nyun Sewu jangan kaget. Martabat bangsa itu tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Jangan kaget. Martabatnya bangsa tergantung akhlaknya. Akhlaknya baik, martabatnya mulia. Akhlaknya rusak, hancur. Bukan agamanya. Contoh, ini contoh cepat. Negara Afghanistan. Biar sama negara itu nama itu dengar. 100% muslim. Sukunya cuma 7 suku. Indonesia lebih dari 1000 suku. 100% muslim. Satu orang saja nggak ada non muslim. 99% Hanafi, ahli sunnah, Naqsyabandiyah tarekatnya, madhabnya Hanafi. 1% Syiah. Perang saudara, paten-patenan sesama Islam sudah 40 tahun. Masjid dibom, rumah sakit dibom, madrasah dibom, pasar dibom, sholat Jumat dibom. Presidennya Burhanuddin Rabbani hafidz Quran, keluaran Al-Azhar, keluaran Mesir Al-Azhar, dipateni, dibunuh, kafir. Ya Allah, hafidz Quran kafir. Akhlaknya bejat, agamanya benar, ahli sunnah, Islam, tapi akhlaknya rusak, hancur, tidak bermartabat. Ada perempuan nyanyi, bidu wanita, dibunuh. Haram perempuan nyanyi. Jadi perempuan nyanyi haram, membunuh nggak haram. Jadi bagi mereka, bagi Taliban, perempuan nyanyi haram, tapi membunuh nggak haram. Itu di Afghanistan. Ingin tidak main ke negara seperti itu? Jalan-jalan ke sana, jalan-jalan, bawa anak cucu, liburan sekolah. Ingin? Islam semua tuh. Tapi sebaliknya negara Jepang, bukan agamanya, bukan Yahudi, bukan Kristen, bukan Islam, bukan Hindu, bukan Buddha, Shinto, agama lokal. Kalau di kita di sini di Indonesia, Gotoloco, Darmo Gandul, Sabto Darmo, Sambelun, Subut, Pangestu, Kaharingan, Kapitayan, Sunda Wiwitan, Karuhunan, Parmalin. Kalau di Sumatera Utara Parmalin, kalau di Jambi apa namanya? Kepercayaan. Kalau di Jambi kepercayaan gitu, suku Kubu. Nah, sama di Jepang juga agamanya primitif gitu agamanya, tapi akhlaknya tertib, bersih, disiplin. Tidak ada copet, nggak ada penodong, nggak ada jambret, nggak ada perampok, nggak ada calo-calo yang tukang nipu, itu nggak ada, yang bohong itu, nggak ada pejabat korupsi. Bersih, satu puntung rokok aja nggak ada. Waktu kesebelasan sepak bola Jepang main di Doha, Qatar, ditonton orang Jepang kan, penonton dari Jepang setelah selesai main bersihin sampahnya sendiri, semuanya dibuang ke tong sampah masing-masing. Ayo jenengan ngoten mboten? Alah orang potongan wis. Saya ke sana sudah 4 kali. Padahal non muslim, tapi kita ingin ke sana kan? Ingin main ke sana. Di Tokyo tidak ada polisi. Supir tertib dewe-dewe, enggak ada polisi. Supir tertib sendiri-sendiri. Nganggur polisi.
Di kita polisi sibuk tawuran, geng motor, perkosaan, pembunuhan, korupsi, lalu lintas. Waduh, macam-macam banget sibuk polisi. Di sana tidak ada. Bahkan di sana saya cerita bahwa Indonesia hakim bisa disuap, geleng-geleng kepala, heran katanya bisa ya hakim disuap. Di Jepang tidak ada itu. Ya Allah, paham betul? Agamanya salah, agamanya nggak benar, nggak jelas, tapi akhlaknya baik, bermartabat. Seluruh dunia hormat dengan Jepang. Apanya? Akhlaknya. Paham nggih? Nah, maka kita teruskan. Nomor 1, bil it'am. Warga masyarakat Tebo, muslim atau non muslim, asal orang itu baik-baik, harus cukup pangan. Mari kita bangun ketahanan pangan di Tebo ini, Pak Bupati ya. Ketahanan pangan. Jangan ada yang kelaparan. Gak pantas, memalukan Indonesia ada orang kelaparan. Tanahnya subur, ditanduri opo wae, ditanami apa saja tumbuh. Tambang, sawit, karet, nikel, batu bara, boksit, mening, biji besi, tembaga, emas, berlian, uranium, bahan bom nuklir. Ya Allah, kalau ada kelaparan memalukan. Maka penduduk Tebo, muslim atau non muslim, harus kenyang. Tidak boleh ada yang kelak. Kalau ada orang Tebo mati satu saja karena tidak makan, dosa semua kita ini. Nomor 1 yang dosa bupati. Nomor 2 ketua DPRD. Nomor 14 ketua NU. Jangan sampai. Nggak ada ya. Wal iksai, dan pakaian. Masyarakat Tebo harus cukup pakaian. Kita orang Islam diperintahkan sholat dengan pakaian yang suci. Berarti minimal harus punya sarung 5 atau 7. Tiap hari ganti. Sarung 7, baju 7, kaos dalam 7, seluar dalam 7, kopiah 7. Ya Allah. Karena sholat harus pakaian yang bersuci, bersih. Coba kalau sarungnya cuma 1. Ke kebun sarung itu, ke hutan sarung itu, ke WC sarung itu, pasar sarung itu, sholat sarungnya itu. Nah, jelas gak benar. Oleh karena itu masyarakat Tebo orang Islam harus cukup sandang pakaian. Syekh Abdul Hasan Asyadzili, pendiri Tarekat Syadziliyah, niku wali sugih. Pakaiannya tiap hari ganti. Harganya mahal. Jasnya itu dari Wall Dormil, semeter 12 juta. Bajunya Pierre Cardin, Christian Dior, 7,5 juta. Kacamatanya Cartier, 45 juta. Sepatunya Hermes, selawe juta. Ikat pinggangnya Belly, 14 juta. Ya Allah. Kaos kakinya Tistoni, 2,5 juta. Itu Imam Syadzili itu. Rumahnya villa. Kendaraannya kereta ditarik 2 kuda. Kalau sekarang ya BMW, Mercy, Alphard, bukan Luxio, Grand Mark, bukan. Grand Mark, bukan. Sendale Lili, ya Allah. Minyak wanginya Misik. Kalau misalnya minyak wanginya Jo Malone, Bon Nain, Hugo Boss, yang sebotol 5 juta itu. Jaringan kan Misik. Tasnya Syadzili itu Gucci, 75 juta. Besok kiai kan kadang tasnya pojoknya tulisannya Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Tebo. Nah, ada pembantunya 16. Muridnya, pengikutnya 6.000 orang ditanggung. Mangane, pakaiannya, sandangannya ditanggung oleh kiainya.
Jadi Imam Syadzili itu nanggung kehidupan pengikut tarekatnya waktu zaman semono. 6.000 orang. Kayak Said Muhammad Al-Maliki di Mekah, Allahyarhamu, yang baru wafat tahun 2006. Muridnya 700 muridnya ditanggung. Makan, minum, tempat, pakaian, obat kalau sakit, mulih dikasih tiket, pulang kasih tiket. Ada enggak Kiai Jambi yang begitu? Mudah-mudahan ada nanti. Kiainya yang nanggung santrinya, bukan kebalik, bukan. Ada yang tanya kepada Syekh Syadzili, Syekh, antum kan waliullah, bahkan qutbul aqtabil arba'ah. Terus kenapa? Kok pakaiannya mewah, mentereng, keren. Kiai-kiai yang lain kok nyemprul. Jawabnya, nak, libasi yakul. Pakaian sing bagus ini bisa ngomong. Pakaianku iki bisa ngomong. Ngomongnya gimana? Ayyuhannas, ana goni fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Gitu. Saya kiai sudah kaya, gak usah kamu belas kasih amplop, gak usah. Tapi kalau kiai nyemprul, itu pakaiannya ngomongnya nih, ayyuhannas, ana fakir, farhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai melarat, kasihanilah saya. Jadi Imam Syadzili menunjukkan beliau mandiri, kaya, tidak menunggu belas kasihan, bukan termasuk ashabul proposal. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj melihat ada orang bangkit dari kuburan, gede dhuwur, gagah. Dilihat mukanya nggak ada dagingnya, bolong. Ada orang bangun dari kuburan, gede dhuwur, gagah, tapi mukanya bolong, nggak ada dagingnya. Kanjeng Nabi tanya pada malaikat Jibril, man huwa ya Jibril? Siapa itu? Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal, yang rajin minta-minta sedekah. Paham boten? Maka kiai harus kaya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, orang Baghdad, suatu hari ziarah teng Mesir, teng kuburannya Imam Syafi'i, Mesir, dusun Fustat namanya. Sampai di sana melihat masyarakat sekitar kubur Imam Syafi'i melarat-melarat. Maka Syekh Abdul Qadir Jalani segera beli tanah 10 hektar, diwakafkan kepada masyarakat penduduk sekitar kuburan Imam Syafi'i. Sampai sekarang jadi rusun, ada tulisannya besar, Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sampai sekarang. Jadi Syekh Abdul Qadir Jalani itu wali sugih loman. Panjenengan wali dudu, sugih mboten, loman mboten. Dudu wali ora sugih, bakhil. Ya Allah, sempurna itu, sempurna itu. Itulah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mari kita yang semangat cari uang, malam zikir, malam tahajud, jangan tinggal. Bar subuh zikir-zikir, cari uang yang semangat untuk sanggup ibadah. Bangun pesantren dengan uang, madrasah harus ada uang, mondoknya anak pakai uang, ngelakoni rukun Islam, haji, karo duit, harus ada uang. Ada 2 orang, si A sugih, si B melarat, sama-sama rajin ibadah sholat, rajin puasa sunnah, rajin baca Quran, rajin wiridan. Tapi A sugih, zakat, sedekah, infak, jariyah, hibah, wakaf. Si melarat, A sugih, lunga haji, umroh, ziarah teng Baghdad, ziarah teng Mesir, ziarah teng Maroko, Imam Tijani, ziarah teng Turki. Sing melarat. Maka orang kaya dengan orang melarat masih mulia orang kaya. Paham boten? Nah, monggo
Kiai-kiai sejak besok harus menjadi kiai yang kaya. Penampilan yang keren dan mentereng. Dah, yang ketiga wal iskan dan rumah. Penduduk Tebo, muslim non muslim, asalkan orang baik-baik, semuanya harus punya rumah, harus punya tempat tinggal. Watamanid dawai, dan harga obat-obatan, ojo tamrid, dan biaya kesehatan harus dijamin semuanya oleh pemerintah. Itulah masyarakat yang ideal menurut versi kitab Fathul Mu'in. Itu dikaji di pesantren. Yang nomor 2, bukan hanya manhaj ta'lim, tapi pesantren juga mengajarkan manhajut tarbiyah. Apa? Tarbiyah ruhaniyah. Bukan hanya mencetak anak itu pintar berilmu, tapi mempunyai hati spiritual yang arif, yang bijak, yang bersih, yang bening. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Kebenaran harus dikejar dengan ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu tidak mungkin benar. Bangun gedung ingin benar, bangun jembatan harus pakai ilmu teknik sipil. Bertanam kebun atau sawah harus dengan ilmu pertanian, perkebunan. Agama ingin benar harus dengan ilmu agama. Tanpa ilmu agama nggak mungkin benar. Tapi ilmu saja tidak cukup. Fayu'minu bih, harus didasari dengan iman kepada Allah agar ilmunya manfaat. Harus beriman kepada Allah. Nih di pesantren nih, di pesantren. Ilmu di luar ada, di madrasah di luar, di sekolah ada, tapi menanamkan iman kepada anak santri, kepada anak murid di pesantren yang telah jelas sukses. Habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karrara lakum kufra wal fusuqa wal isyan. Santri insyaallah cinta iman, benci kekufuran, benci kefasikan, benci kemaksiatan. Boten nggih? Insyaallah. Silakan di luar tawuran, geng motor, perkosaan, pergaul bebas, narkoba. Santri dalam pesantren tidak akan ketularan. Yo santri nakal yo ono lah. Ada santri nakal 1, 2, 3, 4 ya 10, 20 lah. 30, 40. Tapi saya jamin rata-rata santri jauh dari kenakalan. Paham betul? Nah. Tidak cukup beriman, ilmu dan iman, satu lagi, fatukhbita lahu qulubuhum, hatinya bersih, hatinya bening, tidak ada takabur sombong, tidak ada hasud, nggak ada dengki, tidak pernah berbuat fitnah, nggak pernah berbuat bohong, suudzon, buruk sangka, negative thinking, adu domba, adawah, permusuhan, bagdo, kebencian. Santri dididik oleh kiainya jauh dari sifat-sifat itu semua. Maka namanya al-qulubul mukhbitah, fatukhbita lahu qulubuhum. Al-qulubul mukhbitah, hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang ikhlas. Insya Allah pulang dari pesantren, di samping membawa ilmu, membawa akhlak, membawa iman, juga membawa kebeningan hati, kejernihan hati. Al-qulubut tahirah, an-nafsuz zakiyah, jiwa yang bening, yang baik, yang terisi dengan kekuatan spiritual, dengan nurun yakdhifullah, dengan illumination, direct illumination, sinar yang diberikan oleh Allah langsung pada hati orang itu, santri itu. Insya Allah di masyarakat nanti akan barokah, manfaat fid dunya wal akhirah. Hanya di pesantren. Tidak hanya ta'lim, tapi ada tarbiyah ruhaniyah. Gimana? Coba anak di pesantren diwajibkan sholat berjamaah 5 waktu. Itu nanti sampai besar, mau jadi presiden, mau jadi jenderal, mau jadi orang kaya, tetap sholat bakalnya. Dilatih sejak kecil sholat 5 waktu.
Dilatih sejak kecil pesantren setiap subuh misalkan baca Quran. Ya 1 halaman misalkan, minimal 1 halaman. Tiap hari baca Quran, gak pernah ketinggalan, gak pernah lewat. Insya Allah jadi jenderal, jadi menteri, jadi orang kaya, tetap rajin baca Quran. Percaya buatan? Lah nek orang dari kecil gak pernah didik seperti itu. Jangan harap kalau jadi orang besar, jadi orang kaya nanti masih ingat ibadah. Gak akan doyan baca Quran, gak akan doyan wirid-wirid zikir-zikir. Tapi insya Allah kalau anak kecil pesantren sudah ditarbiyah ruhaniyah, habbaba ilaihimul iman, benci kekufuran, karwa ilaihimul kufra, benci kefasikan, benci maksiat. Insya Allah kalau toh nanti besar menjadi apa saja, tidak harus jadi kiai, insya Allah tetap ada rasa cinta iman, benci kufur, benci kefasikan, benci kemaksiatan. Dengan syarat dididik di pesan. Oleh karena itu pesantrennya juga alhamdulillah juga dilengkapi dengan ilmu-ilmu eksak, ilmu pengetahuan umum, bahasa Inggris itu penting banget. Monggo teruskan. Raudhatul Mujawidin ditingkatkan kualitasnya, insyaallah ala barakatillah, manfaat barokah bagi umat Islam Tebo dan sekitarnya, bahkan bangsa Indonesia, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Allahumma ighfir lahu Ustaz Burhan, Allah ighfir lahu warhamhu wa'afi'afu anhu waj'al jannat matmah. Allahumma ba'id baina baina khotoyah kama ba'adta masyriq maghrib waghsilhu min khotoyah bil ma'i wat thalj wal barad wa naqi min khotoyah kama qathawul abid min dalas. Bismillah ala millati Rasulillah. Iftah abwab samaika ya Allah li ruhi fa innahu abdukal faqir ila maghfirati wa rahmatik. Wallahu fiqrakum ad-dhariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.